Korupsi adalah musuh bersama semua bangsa, karena korupsi pada tingkatan apapun dapat merugikan semua masyarakat. Negara-negara berkembang masih punya masalah dalam hal korupsi. Karena itu pada setiap tanggal 9 Desember dunia memperingati Hari Anti Korupsi, dimaksudkan untuk mengingatkan semua bangsa untuk terus memerangi perilaku korupsi pada tingkat apapun. Diakui bahwa perbuatan korupsi bukan saja melanggar agama, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. Dampak dari korupsi adalah dapat menyebabkan kerusakan moral, kerusakan infrastruktur, kerusakan tatanan nilai masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia adalah berarti membangun manusianya. Dengan membangun manusianya, maka diharapkan manusia Indonesia dapat menjadi sumber insani pembangunan sebaik-baiknya, yang memperhatikan masyarakat luas, pembangunan menjadi efisien, politik menjadi bersih, dan tatanan kehidupan menjadi adil. Itulah negara-negara modern dengan standar hukum dan etika yang dapat dipatuhi oleh semua warganya. Karena itu, menjadi bangsa yang maju salah satunya adalah menjadi bangsa yang bebas dari perbuatan korupsi, yang semuanya patuh pada asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu nilai-nilai anti korupsi dapat ditopang oleh nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat kita untuk terus menjadi waskat atau pengawasan melekat dalam setiap individu manusia Indonesia. Untuk para pejabat publik agar terus memperhatikan dan memegang fakta integritas sebagai sumpah jabatan dan harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilihat dari ASEAN, Indonesia adalah menempati posisi keempat setelah Malaysia, Singapura. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk melawan korupsi merupakan perjuangan panjang. Karena itu keberadaan lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK perlu kita dukung terus-menerus, sehingga perbaikan indeks persepsi korupsi Indonesia akan makin baik dan meningkat dibanding negara-negara yang lain. Secara harfiah, korupsi berarti pembusukan atau kerusakan yang pada awalnya dimaksudkan adalah pembusukan dari dalam. Karena itu, perilaku korupsi pada dasarnya tumbuh dari dalam dan harus diobati dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat kita, dan norma-norma kemasyarakatan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, maka semoga perilaku korupsi atau perilaku koruptif dapat hilang secara perlahan dari tradisi masyarakat kita. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan punya kewajiban untuk terus memperbaiki kurikulumnya yang relevan dengan pembangunan perilaku anti korupsi. Melalui pendidikan yang baik
yang terus-menerus ya, tentang nilai-nilai anti korupsi, maka anak didik kita dilatih untuk mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pengetahuan kecil tentang baik dan buruk adalah sesuatu yang penting untuk selanjutnya mengetahui mana yang koruptif dan mana yang tidak koruptif. Inilah peran dunia pendidikan sangat penting dalam membentuk manusia-manusia anti korupsi sejak dari usia dini. Tentu ini adalah perjuangan panjang dan kewajiban para elit politik dan elit agama untuk terus menarasikan nilai-nilai agama, norma-norma masyarakat yang anti korupsi dalam segala lini kehidupan, baik di domain politik, di domain kemasyarakatan, ekonomi, maupun dalam domain pendidikan kita. Dengan narasi-narasi yang terus-menerus, maka manusia Indonesia diingatkan, disegarkan kembali tentang buruknya, tentang dampak buruknya korupsi bagi pembangunan masyarakat. Karena perbuatan korupsi pada dasarnya akan mengamputasi hak-hak orang miskin, hak-hak rakyat untuk memperoleh bantuan dana atau perlakuan yang baik dari pemerintah. Jangan sampai uang negara yang mestinya untuk pembangunan bangsa dan meninggikan martabat dan derajat manusia Indonesia dikorupsi oleh elit-elit politik dan kita sendiri. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga kita terus mewarisi nilai-nilai yang baik untuk terus memerangi korupsi dalam masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.